bertemu lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Kucing Family. Pada video kali ini saya akan menginfokan bagaimana membuat persalinan Anda merasa lebih nyaman dan kurang sakit. Oke, simak videonya ya. Proses persalinan merupakan salah satu pengalaman yang menyakitkan ya Bunda. Tapi mungkin Bunda suka melihat ada yang ibu melahirkan itu sakit banget, teriak-teriak, atau malah yang diam aja, seperti kayaknya nggak ada apa-apa, taunya bayinya udah lahir. Nah, sebenarnya pada prinsipnya proses melahirkan itu atau persalinan itu memang sakit. Kalau sampai tidak sakit, malah itu yang memperlambat prosesnya. Jadi kalau misalnya Bunda itu tidak mengalami sakit tapi sudah ada air ketubannya keluar atau misalnya udah ada keluar lendir darah, tapi ternyata tidak mengalami rasa sakit atau makin berkurang rasa sakitnya dari sebelumnya, nah itu yang membuat kita kadang memerlukan obat perangsang untuk merangsang terjadinya rasa sakit atau merangsang terjadinya kontraksi pada perut Bunda. Nah, tapi kadang kita ngelihat ada yang Bunda yang melahirkan itu teriak-teriak kesakitan, ada yang tenang-tenang aja. Nah, pada prinsipnya sebenarnya tergantung dari ambang batas rasa nyeri Anda. Ada yang bisa menahan rasa sakit, ada yang baru sakit sedikit sudah teriak-teriaknya minta ampun. Tapi semua itu bisa dikendalikan Bunda. Nah, jadi ada 3 hal nih yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Oke, simak ya. Yang pertama yaitu kesiapan mental dari Bunda sendiri. Jadi kalau Bunda sudah siap secara mental, apalagi secara lahir dan batin, Anda siap untuk hamil, maka apapun yang terjadi, baik selama kehamilan maupun saat melahirkan pun, meskipun sakit atau rasanya tuh aduh menderita tuh susah banget, tapi karena Anda sudah siap, jadi Anda menyadari bahwa apa yang Anda alami itu adalah hal yang wajar, adalah hal yang nantinya akan membuahkan anugerah terindah yang akan Anda dapatkan setelah buah hati lahir ke dunia. Dengan mental yang lebih siap, maka Anda lebih bisa menenangkan diri Anda dan lebih membuat diri Anda rileks. Meskipun dalam persalinan Anda merasakan sakit, tapi Anda bisa mengendalikan diri Anda supaya lebih tenang, menyadarkan diri Anda bahwa rasa sakit yang Anda alami merupakan kontraksi yang mendukung proses persalinan Anda agar si buah hati pun cepat lahir. Nah, penting juga mensugestikan diri Anda dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif untuk menyemangati diri Anda. Misalnya, saat proses melahirkan, Bunda tuh waktu menahan rasa sakit itu karena tidak kuat, Bunda ucapkan hal, aduh saya nggak bisa, aduh nggak kuat dok, aduh, atau malah ada yang bilang, aduh mau mati aja, ya ampun, ya jangan gitu ya Bunda. Daripada Bunda mengucapkan hal-hal tersebut, mendingan Bunda lebih baik mengucapkan atau berdoa, mohon supaya proses melahirkannya itu lancar. Saat sakit tetap ya Tuhan, semoga saya diberikan kekuatan, semoga saya diberikan kelancaran untuk dipermudah proses melahirkannya. Apapun itu, meskipun sakitnya luar biasa, tetaplah ucapkan hal positif. Jadi kalau Bunda mengucapkan hal yang positif, maka pasti akan mendukung proses kelahiran tersebut. Nah, kalau Bunda malah mengucapkan hal yang tidak baik, misalnya tidak bisa, tidak kuat, ya itulah yang akan terjadi. Bunda jadinya tambah lemas, karena Bunda mensugestikan diri Anda hal yang membuat diri Anda jadi kurang mampu. Nah, pasti Bunda bisa ya. Nah, sambil Bunda mengucapkan atau memohon hal yang positif, Bunda juga bayangkan bahwa setelah melahirkan apa sih yang Bunda tunggu. Nah, kan Bunda menunggu buah hati Anda. Jadi bayangkanlah hal yang indah tersebut. Bayangkanlah bahwa akhir dari apa yang Bunda alami itu adalah seorang bayi yang akan menghibur Bunda setelah dia lahir. Nah, setelah Bunda siap secara mental, apalagi lahir dan batin, maka yang paling penting juga yang mendukung adalah Bunda juga mempersiapkan pernafasan Anda, karena pernafasan kita itu adalah kunci dalam proses persalinan. Meskipun kontraksi yang Bunda alami itu sudah termasuk optimal, bila tidak didukung dari teknik pernafasan Bunda,
maka proses persalinan pun akan terhambat. Malah ada yang sampai dirujuk atau tidak bisa melahirkan normal karena ibunya tidak kuat untuk mengejan atau tidak bisa mengatur nafasnya sehingga tenaganya pun habis. Prinsip dari teknik pernafasan saat melahirkan intinya di saat sebelum pembukaan yang besar, misalnya sebelum dari pembukaan 7, meskipun sakit, meskipun ingin rasanya mengejan, sebaiknya Bunda jangan mengejan. Jadi atur nafas Bunda sesuai dengan ritme kontraksi yang Anda alami atau nyeri yang Anda alami. Jadi misalnya saat nyerinya datang, Bunda atur nafasnya, tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Pokoknya pusatkan, konsentrasikan pikiran Anda pada pernafasan Anda. Jangan lebih fokus ke nyeri yang Anda hadapi. Nah, kalau saat sudah maju pembukaannya, apalagi sudah pembukaan lengkap, nah di saat bidan atau dokter sudah memperbolehkan Anda untuk mengejan, baru Anda mengejan. Nah, waktu mengejan pun saat pembukaan lengkap atau sudah dipimpin oleh pemimpin persalinan, dokter atau bidan, baru Anda mengoptimalkan pernafasan Anda. Maksudnya saat nyeri itu datang, Bunda jangan langsung panik. Aduh dok, udah sakit, ini gimana? Ya, jangan begitu. Nah, jadi Bunda jangan langsung panik. Bunda tarik nafas dulu, tarik nafas dalam dari hidung, tahan dulu di perut nih. Kalau bisa angkat kakinya, kedua kakinya ini tangan ini masukkan ke lipatan lutut Anda. Jadi membuka jalan lahir, baru Bunda mengejan, ya. Jadi jangan dihembuskan, gitu. Boleh seperti itu. Jadi Bunda alihkan ke jalan nafas Anda, bukan Bunda fokus pada nyeri yang Anda hadapi langsung lalu membuat Bunda itu panik. Nah, hal ini penting juga diketahui buat Bunda. Saat kepala bayi Anda sudah lahir di pintu jalan lahir, sebaiknya Bunda mengedannya itu lebih terkontrol, pelan-pelan. Jadi kan keterasa kepalanya itu sudah ada di luar. Nah, stop dulu ngedennya, pelan. Bunda jangan main langsung gitu keluar semua. Karena hal itu akan membuat robekan pada jalan lahir. Jadi saat kepala bayi Anda lahir, nah, sabar dulu, tahan dulu, baru ngedan pelan-pelan. Jadi keluar bayinya pun lebih terkontrol. Jadi tidak langsung seret keluar semua. Ya, jadi tidak merobek jalan lahir Anda. Ya mungkin ini agak sulit untuk Bunda sadari, biasanya diingatkan oleh pemimpin persalinan Anda sehingga mengurangi resiko robekan jalan lahir. Nah, hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, meskipun Bunda sudah siap secara mental, lahir, batin, lalu Bunda juga udah pinter teknik pernafasannya, tapi yang penting juga adalah Bunda sebaiknya didampingi oleh pendamping yang membuat Bunda merasa nyaman saat proses melahirkan. Misalnya seorang suami atau mertua atau orang tua atau mungkin ya kakak atau adik ya. Pokoknya siapapun itu yang menurut Bunda itu membuat Bunda itu merasa nyaman, tentram dan damai saat proses melahirkan. Ya, biasanya sih ditemani oleh suami ya. Si pendamping ini sendiri juga sangat berpengaruh. Kalau pendampingnya aja juga ikut panik, misalnya saat Bunda teriak-teriak, dia juga, gimana nih? Malah ada yang ikut ngomel-ngomel, ngapain sih teriak-teriak? Ngeden dong atuh. Nah, ya inilah yang tambah membuat Bunda yang melahirkan itu lebih merasa sakit, lebih merasa down, ya. Jadi sebaiknya sang pendamping pun bisa menguasai keadaan, bisa menguasai diri. Jadi kalau misalnya pendampingnya juga panik, takut ngeliat darah, atau misalnya mungkin lebih emosi ya daripada yang melahirkan, ya sebaiknya jangan mencari pendamping yang kayak gitu ya. Nah, jadi pendamping ini tugasnya untuk menyemangati, untuk memberikan tenaga, meskipun bukan dia yang melahirkan, tapi dengan dia mensupport, memberi semangat, ya diharapkan Bunda juga teralihkan pikirannya, membayangkan hal yang baik. Jadi tidak fokus kepada nyerinya aja. Nah, selain sebagai penyemangat, juga pendamping ini bisa juga melakukan misalnya seperti mengelus atau memijat punggung bagian bawah saat kontraksi itu terjadi atau saat Bunda merasakan sakit.
Tapi saat bunda sudah saatnya mengejan, ya sebaiknya stop dulu mengelusnya. Jadi biar bunda fokus untuk mengejan. Tapi kalau saat bunda tidak mengejan, boleh dibantu dengan mengelus punggung bawahnya supaya mengurangi rasa sakit. Atau juga bisa dengan mengelap keringat bunda, misalnya mengipasi. Pokoknya apapun yang dilakukan pendamping itu agar bunda merasa nyaman. Jadi pendamping itu sangat penting juga untuk mendukung proses persalinan agar berjalan lancar dan juga bunda tidak fokus ke rasa nyeri aja. Oke, ayah dan bunda, sekian info yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan membantu bunda yang sebentar lagi mengalami proses persalinan atau sedang menunggu buah hati Anda untuk lahir. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.